Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam seri 10 menit terang yang menerangi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan seri ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kembali belajar firman Tuhan lewat perenungan 10 menit ini. Maka berkatilah Tuhan apa yang perlu untuk kami mengerti akan diri kami sendiri lewat firman-Mu. Taruhkanlah itu dalam hati dan pikiran kami, yang bisa menerangi hati dan pikiran kami, yang bisa menerangi hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, jangan biarkan kami salah waktu kami mempelajari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya kita mengenal siapa Saulus. Siapa Saulus? Saulus adalah seorang Ibrani. Saulus adalah seorang yang berasal dari salah satu suku Israel. Saulus adalah seorang yang terpandang. Saulus adalah seorang terpelajar. Seorang mahasiswa kalau bisa kita katakan saat ini. Dan dia adalah seorang yang dididik oleh guru besar ahli Taurat. Itu berarti bahwa Saulus bukan hanya belajar tentang bagaimana kebudayaan orang-orang Yahudi, tetapi Saulus juga belajar tentang hukum-hukum Allah, hukum Taurat. Tetapi mari kita lihat, siapa lagikah Saulus itu? Bagaimana dia? Dia adalah seorang yang sangat anti akan kekristenan. Saulus seorang yang berkobar-kobar hatinya untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Saulus seperti ini. Dia seorang yang sangat berkobar-kobar untuk mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Kristus. Dan untuk melakukan hal itu, Saulus harus meminta surat jaminan dari imam-imam besar. Saulus meminta surat keleluasaan untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada murid-murid Kristus. Dia perlu surat izin. Dan orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus yang akan dikejarnya adalah orang-orang yang ada di kota Damsyik pada waktu itu. Dan untuk ke kota Damsyik, Saulus juga harus membawa dan menyerahkan surat izin itu kepada majelis-majelis di Damsyik, majelis-majelis Yahudi. Supaya Saulus tidak terancam hidupnya, supaya Saulus tidak terhalangi ambisinya, semangat yang berkobar-kobarnya itu untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus. Kita lihat bagaimana Saulus. Saulus adalah seorang yang kejam. Saulus seorang yang punya tujuan untuk mengejar-ngejar, menangkap, menganiaya, memenjarakan, dan membunuh murid-murid Kristus. Di saat yang bersamaan, Saulus adalah seorang yang terdidik. Di saat yang bersamaan, Saulus adalah seorang terpelajar. Dia dididik oleh seorang guru besar ahli Taurat, Gamaliel. Yang dia pelajari adalah hukum-hukum Allah. Tetapi kita melihat Saulus mengerjakan satu profesi yang lain di saat yang bersamaan. Itulah menganiaya
dan membunuh murid-murid Kristus. Bagaimana kita lihat seorang Saulus di sini? Terpelajar tetapi pembunuh. Dan yang dibunuh adalah orang-orang yang tekun mengikuti Kristus. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saudarakah yang termasuk orang yang seperti Saulus? Terpelajarkah saudara? Orang yang terdidik mungkin dalam keluarga Kristenkah? Ataupun mungkin orang yang terdidik oleh karena bapak ibunya adalah seorang pengurus dalam satu gereja kah? Atau bapak ibunya adalah seorang tokoh gereja, tokoh rohani dalam satu lingkungan? Tetapi saudara hidupnya berada dalam dosa dan kejahatan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang bisa kita lihat dari hidup Saulus, yang bisa kita jadikan sebagai cermin. Seberdosa apapun Saulus, di masa itu Saulus diberikan kesempatan. Kita akan belajar nanti bagaimana kesempatan yang diterima Saulus. Kesempatan itu dari Tuhan. Tapi untuk hari ini mari kita merenungkan siapakah Saulus, dan kita bercermin siapakah saudara, siapakah saya. Seorang yang menurut di pandangan mata orang mungkin saudara orang baik, terdidik, dan dididik mungkin dalam studi kerohanian. Tapi ingatlah, Allah tahu bagaimana hidup saudara. Kalau saudara orang-orang yang terdidik, mungkin juga dalam pendidikan kerohanian, perlu saudara melihat kepada hati dan pikiran saudara. Saulus menjadikan statusnya sebagai orang yang terdidik, sebagai orang yang diajar oleh seorang guru besar ahli Taurat. Tetapi itu menjadi satu topeng bagi dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini ada satu pesan penting bagi kita. Jangan jadikan kebaikan sebagai topeng saudara untuk melakukan kejahatan. Jangan jadikan status saudara seorang yang terpelajar untuk melindungi diri saudara dalam melakukan kejahatan, dalam melakukan dosa-dosa di mata Tuhan. Jangan jadikan segala sesuatu yang positif yang saudara kerjakan, tapi itu saudara kerjakan sebagai topeng saja untuk menutupi dosa dan kejahatan saudara. Saulus mengerikan hidupnya. Bahkan saya bisa mengatakan bagi saya sendiri, Saulus adalah seorang yang berdarah dingin. Mengejar-ngejar, menangkap, menganiaya, memenjarakan, dan membunuh murid-murid Kristus. Buka hati saudara. Kalau saudara adalah orang yang berdosa, tetapi di saat yang bersamaan saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di mata banyak orang, tetapi perbuatan baik itu menjadi satu topeng semata, maka hari ini ada pesan penting bagi saudara. Keluarlah dari hidup yang seperti itu. Keluarlah supaya jangan Tuhan memberikan kemarahannya kepada saudara. Minta kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada saudara. Supaya saudara bisa merasakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji namamu. Oleh karena kebaikanmu, Engkau memberikan satu cermin bagi kami dari seorang Saulus. Seorang terpelajar. Seorang terdidik, dan yang mendidik Saulus adalah ahli Taurat. Salah seorang guru besar ahli Taurat. Tapi Saulus melakukan kekejaman. Pembunuhan berdarah dingin. Tidak ada belas kasihan. Dan tidak ada belas kasihan itu terjadi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Murid-murid Kristus yang dianiaya oleh Saulus. Maka tolong kami Tuhan, mungkin kami tidak seperti Saulus dalam hal menganiaya orang-orang lain. Tapi ada kejahatan-kejahatan lain. Tapi kejahatan itu ditutupi oleh perbuatan-perbuatan yang baik di mata banyak orang.
Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Firman-Mu ini boleh berbicara kepada hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan dari firman Tuhan kepada kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.